Hadirinku yang mulia, harapan kami mohon tenang tu ada hadir pangninta. Lebih kurang sia menong sia maaf tu gamana batatu aran ko sia. Ka cara perang Baham, ka perang ke Balanda, leng sapuan dunung ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Intan Fadilah dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Pada hari ini, saya akan bercerita tentang perlawanan Baham terhadap Belanda. Kebo pupir, kebo penge, kaji batutir, sia basanenge. Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki yang tinggi besar yang dengan sungguh-sungguh membela tanah air atau desa daratnya dari kekejaman, khususnya terhadap sepak terjang Belanda, yang mana Belanda ini sering sekali memeras keringat, tenaga, bahkan nyawa masyarakat. Nah, Baham ini sendiri berasal dari desa Sebeok, kawasan Lunyuk di bagian selatan Sumbawa. Di desanya sendiri, Baham dikenal sebagai manusia yang paling membenci Belanda, terutama terhadap orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Oleh Raja Sumbawa sendiri, Baham dikenal sebagai pemberontak karena Baham sering sekali membangkang terhadap semua kebijakan raja. Pernah suatu hari Baham membunuh petugas pemungut upeti yang tidak peduli apakah masyarakat berhasil panen atau gagal panen. Kemudian semua beras, padi, dan barang-barang lainnya dikembalikan oleh Baham kepada pemiliknya. Nah, pada suatu hari Baham sedang mencari ikan di sungai dekat desanya. Tiba-tiba ada dua tentara Belanda yang sedang mengintai Baham. Tentara tersebut berniat untuk menembak Baham dengan peluru bulaing. Peluru bulaing sendiri adalah peluru emas, yang mana ketika peluru tersebut tepat mengenai sasarannya, dapat dipastikan objek tersebut tidak bisa berkutik. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kedua tentara tersebut menembak Baham. Dar, 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 dar. Dan ya, tepat sasaran. Baham pun langsung terjatuh. Hahaha. Baham, mudah sekali membunuhmu ya. Hahaha. Tidak ada Baham, kami pun percaya. Hahaha. Tetapi jasad yang dipikirkan oleh Belanda adalah jasad Baham tiba-tiba berubah menjadi batang pisang. Lalu batang pisang tersebutlah yang dikuburkan oleh masyarakat desa. Nah, tentu saja perjuangan Baham tidak sampai situ. Ternyata batang pisang yang dikuburkan tersebut hanyalah tipuan belaka agar Belanda merasa puas dan tinggi hati. Yang sebenarnya terjadi adalah Baham bersembunyi di Perwak atau Tanjakan Batu Anok, kawasan Batu Rotok, Kecamatan Batu Lante. Pada masa persembunyiannya, tersebutlah seorang yang amat bijaksana dan baik hatinya. Beliau bernama Senan. Senan inilah yang membantu Baham mulai dari perlarian, persembunyian, bahkan hingga melawan Belanda. Saat Baham bersembunyi pun, tentu saja Baham tidak tinggal diam. Baham banyak sekali melakukan aksi. Salah satunya adalah merampok lumbung persediaan makanan milik kerajaan, yaitu Kerajaan Pemangong dan Kerajaan Lenangguar. Kemudian makanan-makanan tersebut dibagikan oleh Baham kepada masyarakat-masyarakat kurang mampu.
Mengetahui hal tersebut, tentu saja Belanda semakin terkejut dibuatnya. Kenapa ya? Aku telah membunuh Baham, tapi kenapa dia masih hidup? Kamu, cepat cari dan bunuh Baham! Mendengar Belanda ingin mencari dan juga membunuh Baham, masyarakat desa pun semakin benci dengan Belanda. Bahkan mereka melakukan pemberontakan juga perlawanan. Akhirnya, pada tahun 1906, pecahlah Perang Baham yang pertama. Baham beserta masyarakat desa lainnya menyusun strategi untuk melawan Belanda. Tentu saja, Belanda tidak tinggal diam. Belanda melancarkan propagandanya, yaitu untuk memecah belah dan mengadu domba antara pihak Sultan dengan pihak Baham. Yang mana Belanda mengisukan jikalau Baham menyusun strategi untuk melakukan pemberontakan secara besar-besaran. Karena pada dasarnya pihak Sultan sudah bekerja sama dengan Belanda, akhirnya mereka pun dengan mudah terpengaruh isu tersebut. Tetapi hal tersebut tidak mengendorkan semangat Baham untuk terus berjuang melawan Belanda. Yang namanya perperangan tentu saja memakan banyak sekali korban jiwa, terlebih dari pihak Baham. Karena persenjataan yang kurang memadai serta pasukan yang relatif sedikit, akhirnya Baham pun kalah dan dibuang ke Sawalunto, Sumatera Barat. Tetapi perjuangan Baham untuk membela keadilan tentu saja tidak berhenti sampai situ. Saat Baham kembali dari pembuangannya, Baham segera memanggil keempat temannya untuk menyusun strategi baru. Akhirnya, Baham dengan keempat temannya kembali mengangkat senjatanya. Sebelumnya pun, mereka telah membangun pusat perlawanan di Gunung Setia, Kedemungan Lunyuk. Nah, perlawanan Baham ini menyebar hingga wilayah Raboran, Kedemungan Moyohulu. Kemudian, di sana mereka bergabung dengan pasukan Sandro Acin. Sehingga pada tahun 1923 pecahlah kembali Perang Baham yang kedua. Tetapi Baham pun meninggal di sana, tepatnya di wilayah Raboran, Kedemungan Moyohulu. Nah, adapun pesan moral dari cerita tadi ialah sebagai generasi milenial harusnya kita memiliki semangat untuk membela keadilan. Seperti Baham, dengan segala keterbatasannya, beliau tetap maju melawan Belanda dan tidak pantang menyerah. Papin Madian Peliterasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.